Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berkualitas Ilahi. Saudara, tujuan hidup orang percaya sejatinya adalah bagaimana bisa mengalami perubahan dari kehidupan yang berkualitas atau berkodrat dunia menjadi berkualitas atau berkodrat ilahi. Berkualitas ilahi atau mengenakan kodrat ilahi sama artinya dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3-4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sedangkan dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan mengenakan kodrat ilahi itu sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi kodrat ilahi sesungguhnya sejajar dengan kekudusan Allah. Orang yang mengenakan kodrat ilahi adalah orang yang memiliki kekudusan Allah. Jadi jika Tuhan mengatakan agar kita harus sempurna seperti Bapa, Matius 5 ayat 48, artinya agar kita mengenakan kodrat ilahi. Begitu saudara, sempurna seperti Bapa bukan berarti kita akan menyamai Bapa di surga. Sampai kapanpun kita tidak akan dapat menyamai Bapa. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa kita bisa sama sederajat dengan Bapa, sebab Dia adalah Bapa yang maha tinggi, yang selamanya tidak tertandingi oleh siapapun. Kalau kita harus sempurna seperti Bapa, artinya kita mampu berpikir dengan pola berpikirnya Bapa. Ingat, like Father, like Son. Sejak semula Allah menciptakan manusia dengan diberi hembusan nafasnya. Maka manusia adalah keturunan yang memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi teks aslinya adalah Theas koinonoi pusenos. Ini menunjuk kepada pribadi yang memiliki relasi atau hubungan dengan Allah secara terus-menerus. Dan pribadi yang telah memiliki kualitas hidup seperti ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa hidupnya di dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Model hidup seperti itulah yang Allah kehendaki untuk kita kenakan
sebagai umat pilihan. Dan itu bisa kita capai ketika kita terus menggumuli Injil dan menjadikannya tujuan hidup kita. Orang yang mengenakan kodrat ilahi adalah orang-orang yang berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tentu dengan kualitas berpikir dan berperasaan seperti ini, seseorang dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ia melakukan kehendak Allah bukan karena suatu tekanan, perintah, atau kewajiban, tetapi sudah menjadi suatu mekanisme yang otomatis bergerak dalam hidupnya. Untuk mencapai taraf atau level ini, seseorang harus melalui proses pendewasaan atau pemuritan yang panjang, yaitu seumur hidupnya. Seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Saudara bisa baca sendiri ya. Jadi mari kita kenali tujuan hidup kekristenan kita dengan benar. Jangan jadi orang Kristen yang asal-asalan. Jangan jadi orang Kristen yang cepat puas. Tapi mari, selagi masih diberi kesempatan, kita gumuli Injil dengan sungguh-sungguh. Dan kita jadikan Injil goal atau tujuan kehidupan. Sehingga kita bisa berkualitas atau berkodrat ilahi. Kita bisa ambil bagian dalam kekudusan Allah. Sebab itulah yang Allah mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.